Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Erna Setiawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ciamis, berasal dari SDN 3 Nagarapage, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Ibu Laraswanti. Beliau adalah guru kelas 4 SDN 3 Nagarapage. Assalamualaikum Bu Laras. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Bu Laras, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya. Sebelum nanti saya akan melakukan observasi untuk supervisi pada proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, adapun tujuan dari supervisi tersebut adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Dan tujuan kita sekarang melakukan percakapan praobservasi yaitu untuk persiapan nanti Ibu ketika melaksanakan pembelajaran yang saya observasi, dan juga supaya nanti pembelajarannya lebih berpusat pada peserta didik, Bu. Baiklah Bu Laras, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, tentunya seorang guru ketika sebelum melakukan pembelajaran sudah membuat rancangan ya Bu ya, perencanaan pembelajaran. Nah, kalau boleh saya tahu apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu laksanakan? Dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun, tujuan pembelajaran ada dua Ibu. Yang pertama, setelah menyaksikan video yang ditayangkan oleh guru, siswa mampu menganalisis proses fotosintesis pada tumbuhan dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok dan tanya jawab, siswa mampu menyimpulkan pengamatannya mengenai proses fotosintesis dengan tepat. Oke, begitu. Jadi itu ya tujuannya tadi, pertama menganalisis proses fotosintesis dan juga membuat kesimpulan. Iya, betul Bu. Ya. Selanjutnya Bu Laras, boleh diceritakan nih area pengembangan yang ingin dicapai nanti oleh Bu Laras dalam kegiatan pembelajaran itu apa saja? Ya, baik Ibu. Untuk area pengembangan ada tiga. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Nah, untuk area pengembangan sikap yaitu mengembangkan sikap siswa dari kesadaran dirinya, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan dan tanggung jawab siswa. Begitu. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan, memahami proses fotosintesis pada tumbuhan dari kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga keterampilan yaitu menganalisis dan menyimpulkan proses fotosintesis pada tumbuhan dari kegiatan presentasi siswa nanti di depan kelas. Lengkap sekali itu Bu Laras ya, jadi mencakup ada sikapnya juga, pengetahuan, dan kemudian area yang terakhir itu keterampilan. Oke. Nah Bu Laras, boleh diceritakan sekarang pada saya rancangan pembelajarannya lengkapnya itu seperti apa? Untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswa. Kemudian dari model pembelajarannya saya menggunakan contextual teaching and learning, yaitu pembelajaran yang menghubungkan materi yang diajarkan dan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian dari metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Ya, jadi ini akan menerapkan paradigma pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Laras. Kemudian menggunakan model pembelajaran kontekstual, teaching and learning. Kemudian dengan metodenya diskusi ya? Iya, diskusi kelompok Ibu. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu Laras, tadi kan sudah diceritakan nih rancangannya. Nah, ada satu lagi nih, bagaimana mengenai media pembelajaran yang akan digunakan nanti? Medianya yaitu video pembelajaran terkait fotosintesis Ibu. Kemudian ada slide PowerPoint, ada poster, dan juga buku pelajaran. Jadi lebih ke media audiovisual ya? Iya, betul Ibu. Oke. Kemudian nih Bu Laras, sudah menentukan waktunya belum? Waktu pembelajaran nanti sudah, kita? Ibu, sudah. Oke, kira-kira kapan nih waktu pembelajaran yang akan dilakukannya? Hari Kamis, jam pertama dan kedua. Oke. Baiklah, nanti pada saat hari Kamis nanti ya pada jam pertama dan kedua saya akan datang nanti ke kelas Ibu Laras. Saya akan melihat dan mencatat apa yang terjadi pada saat pembelajaran nanti. Iya, baik Ibu. Oke Bu Laras,
Nanti setelah pelaksanaan observasi selesai, masih ada lagi, nanti kita akan berbincang lagi, yaitu pasca observasi, Bu Laras. Iya. Dan nanti pada saat pasca observasi akan didampingi oleh pengajar praktek. Baik. Ya, begitu. Sebelum kita akhiri, Bu Laras, saya ada lagi satu pertanyaan nih. Penasaran apa yang Ibu rasakan setelah pembicaraan kita sekarang? Saya jadi mendapat gambaran mengenai media pembelajaran apa sih yang tepat nanti digunakan dalam proses pembelajaran nanti. Oke, Bu Laras, terima kasih ya. Iya, Ibu, sama-sama. Sampai bertemu nanti Iya, pada baik, proses Ibu. supervisi ya. Iya, baik. Oke, demikian percakapan hari ini. Sampai jumpa pada proses observasi dan juga percakapan pasca observasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan ini, ada yang masih ingat nggak kesepakatan kelas kita apa? Ya, tertib dalam belajar. Salah satunya kita harus mengawali pelajaran ini dengan berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Pak Uji. Silakan. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa Irfan? Oh, kita doakan supaya Irfan cepat sembuh. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, kita bernyanyi Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Oke, Sabila silakan maju ke depan untuk memimpin lagu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ciri-ciri makhluk hidup. Membutuhkan makanan. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tadi salah satunya adalah membutuhkan makanan. Nah, ketika kita membutuhkan makanan, kita akan merasa apa? Iya, betul. Kita akan merasa lapar. Nah, ketika kita merasa lapar, kita akan bagaimana? Mencari makanan. Iya, betul. Mencari makanan. Iya, dan memasak makanan. Nah, kalau tumbuhan membutuhkan makanan tidak? Membutuhkan. Gimana caranya? Betul. Ya, tumbuhan masak makanannya dinamakan dan pada hari ini kita akan diawali dengan pembentukan kelompok, terus nanti ada diskusi, tanya jawab, kemudian ada praktek, nanti dilanjutkan dengan konsentrasi. Jadi kalian harus betul-betul konsentrasi, fokus pada pelajaran hari ini. Siap? Ya. Agar lebih semangat dan lebih fokus, kita nyanyi dulu sebuah nyanyian supaya kalian lebih semangat. Silahkan berdiri. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan. Yang menambahkan tentang pendapat Sofi? Saya Bu. Ya, silakan Mila. Menurut saya fotosintesis hanya dilakukan oleh tumbuhan. Ya, betul. Fotosintesis hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan. Nah, kemudian ada yang mau bertanya lagi tidak? Ya Bu. Ya, ayo. Bagaimana proses fotosintesis? Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana proses Sintesis. Sebelum kalian melihat nanti tayangan video, Ibu akan memberitahukan kepada kalian bahwa setelah menonton video, diharapkan kalian dapat mengetahui proses fotosintesis dengan tepat. Kemudian nanti ada diskusi dan juga tanya jawab. Diharapkan kalian dapat menyimpulkan
kegiatan proses fotosintesis. Siap? Siap. Baiklah, karena kalian sudah penasaran mengenai fotosintesis, marilah kita simak video ini dengan cermat. Ya, disimak baik-baik video ini. Nanti kalian harus dapat menyerap informasi dari tayangan video ini. Ya? Ya. Saja yang kalian dapatkan dari tayangan video tersebut. Ya, bisa silakan. Ya, betul. Fotosintesis memerlukan air dan karbon dioksida. Kemudian apa lagi? Ayo, Bu. Ya, Mi. Fotosintesis membutuhkan sinar matahari. Membutuhkan sinar matahari, betul. Kemudian apa lagi? Ya, Bu. Iya, Sarah. Fotosintesis menghasilkan oksigen dan glukosa. Ya, betul. Nah, dari kegiatan proses fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen. Kemudian ada lagi? Ya, udah. Karbon dioksida seperti apa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Contohnya asap kendaraan. ya, betul. Asap kendaraan. Kemudian apa lagi contohnya karbon dioksida? Ya, hembusan napas yang kita keluarkan, yang dikeluarkan oleh hewan, manusia, asap kendaraan itu merupakan karbon dioksida. Silakan keluarkan alat tulis kalian. Siapa yang tidak bawa alat tulis? Bawa semua? Oke, silakan kalian cermati, kemudian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 saya kami akan mempresentasikan hasil praktik fotosintesis dalam gelas. Langkah kedua, masukkan daun ke dalam air, kemudian dijemur di bawah sinar matahari kurang lebih 15 menit. Jemur akan terlihat gelap pada gelas. Ini menandakan telah terjadi fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan teman-teman coba berkeliling ke kelompok yang lain, melihatkan bahwa ada gelembung di kelas. Coba dilihat di situ ada gelembung. Nah, ini menandakan soal terjadinya fotosintesis. Ini kita belajar tentang apa saja? Proses fotosintesis. Bahan-bahan dalam fotosintesis yang dibutuhkan apa saja? Cahaya matahari. Ya, terus ya. Apa yang dihasilkan dari fotosintesis? Glukosa, oksigen. Oksigen yang kita hirup. Kalau karbon dioksida yang apa? Yang kita keluarkan. Ya, pertama tumbuhan ini akan menyerap sinar matahari lewat zat kimia yang dinamakan klorofil. Kemudian air yang di dalam tanah itu akan diserap melewati akar, kemudian melewati batang, kemudian ke daun. Nah, kemudian daun tumbuhan akan menghisap karbon dioksida di sekitar tumbuhan tersebut.
kemudian disalurkan ke daun dan dimasak. Yang kemudian hasil dari fotosintesis ini apa? Glukosa dan oksigen. Nah, oksigen yang kita hirup tersebut adalah hasil dari fotosintesis. Kebayang tidak kalau di dunia ini tidak ada oksigen? Kita bagaimana? Makhluk hidup akan mati karena tidak ada oksigen. Makanya kita harus menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, jangan menebang pohon sembarangan. Kita bersyukur hidup di daerah pegunungan yang sangat asri, yang banyak pepohonan. Jadi oksigennya juga segar, bagus untuk kita hirup. Berbeda dengan di kota yang padat penduduk dan banyak kendaraan. Di sana banyak polusi udara atau karbon dioksida yang dikeluarkan. Dan terkadang kalau di pemukiman penduduk itu yang padat penduduknya, kemudian banyak kendaraannya, itu udaranya atau oksigennya tercemar. Nah, kita harus peduli terhadap tes sejauh mana kalian mendalami atau memahami materi tentang fotosintesis. Ini dikerjakan secara mandiri ya. Bisa langsung dikerjakan, tulis nama. Oke, yang sudah selesai bisa dikumpulkan di meja depan. Oke, untuk besok disiapkan kita akan belajar mengenai organ pencernaan pada hewan. Ya, jadi kalian nanti di rumah bisa disiapkan melihat video YouTube atau baca-baca buku tentang organ pencernaan pada hewan. Nanti kita besok akan belajar itu. Ya, siap? Siap. Masih semangat tidak? Harus semangat. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kalian harus lebih aktif. Ya, apa yang kalian bingung, apa yang kalian masih tidak paham, tanyakan. Kita akan diskusikan dengan teman-teman di sini. Ya, kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa. Silahkan Sabila untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Erna Setiawati, calon guru penggerak angkatan 11 berasal dari SDN 3 Letra Pagel, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Saya masih ditemani oleh Ibu Laraswanti sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Saya pun ditemani oleh Ibu Marisa Rahmawati sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum Bu Marisa. Assalamualaikum Bu. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ibu-ibu. Baiklah ibu-ibu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentunya kepada Ibu Laras terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, yaitu dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Dan terkait dengan pertanyaan pertama nih Ibu Laras, apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur berdiferensiasi dan ber-KSE tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran? Perasaan saya sangat senang Bu, lega. Tentunya saya mendapatkan hal-hal baru dalam merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga membuat KSE. Wah, Bu Laras mendapatkan hal baru ya Bu Laras ya. Ibu Laras, selanjutnya bisa Ibu ceritakan area pengembangan yang Ibu lakukan dan langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas itu seperti apa? Baik Bu, untuk area pengembangan saya fokuskan di aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk langkah-langkah pembelajaran, saya pertama memberikan tayangan video kepada siswa, kemudian membagi kelompok sesuai dengan kesiapan siswa, melakukan diskusi sesuai dengan konten yang berbeda-beda tentunya setiap kelompok, kemudian presentasi, kemudian memberikan penguatan dan melakukan refleksi umpan balik, serta melakukan evaluasi pembelajaran. Oke, jadi ada dua ya area pengembangan yang dikembangkan, yaitu sikap dan juga pengetahuan
Yang masih menjadi kendala yaitu dalam mengkondisikan siswa Bu, pada saat diskusi kelompok, ketika ada kelompok yang sudah selesai terlebih dahulu, mereka itu saling mengobrol, sedangkan yang belum selesai masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Jadi itu ya yang hambatan yang Ibu rasakan. Dan selanjutnya Ibu Laras, hal apa yang membuat Ibu Laras merasa puas selama proses pembelajaran? Ada hal yang membuat saya sangat puas Bu pada saat proses pembelajaran, yaitu saya merasakan proses pembelajaran yang mengalir, kemudian anaknya juga antusias, senang, serta mereka sangat bersemangat pada saat proses pembelajaran. Luar biasa Bu Laras ya, pembelajarannya bagus, mengalir dengan anak-anak tentunya juga senang mengikuti pembelajaran Bu Laras. Kemudian ada hal positif pastinya yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran, itu hal apa Bu Laras? Untuk hal positif, saya dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk mengembangkan potensinya Bu. Selama proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi serta pemilihan media pembelajaran juga dirasakan dapat membuat para siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke Bu Laras, ada lagi nih Bu Laras untuk yang terakhir, saya ingin tahu apa yang akan Ibu tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya. Yang akan saya lakukan ke depannya yaitu mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik tentunya Bu, dan berpihak pada siswa dengan paradigma diferensiasi dan juga pembelajaran HSP. Oke Bu Laras, saya senang sekali mendengar rencana-rencana yang akan Ibu Laras lakukan nantinya ya. Saya berharap semoga rencana-rencana yang Ibu susun nanti dapat terlaksana dengan baik. Ya, amin Bu. Iya, dan nanti saya tunggu loh Bu Laras cerita-ceritanya apakah nanti rencana-rencananya dapat terlaksana atau tidak. Iya baik ya. Begitu. Baiklah, selanjutnya Ibu PP, Bu Melisa, saya berikan kesempatan bagi Ibu Melisa sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi atau mungkin tentang kegiatan observasi kelas. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tadi saya sudah mengamati bagaimana jalannya observasi ketika Ibu Laras di kelas ya, dan percakapan pasca observasi ini. Tadi saya lihat luar biasa sekali pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Laras. Ibu Laras sudah melakukan pembelajaran diferensiasi Ibu ya, betul ya, dan terlihat di sana anak sangat antusias, aktif ya, dengan tadi dua area pengembangan tadi. Pembelajaran yang dilakukan Bu Laras itu sudah berdiferensiasi dengan konten yang tadi saya menyimak, dan sedikit ada kendala yang sedikit kendala dalam pengisian siswa yang mungkin itu terkait jalannya observasi, terkait jalannya coaching yang dibawakan Ibu Eva luar biasa sekali ya. Apa yang pertanyaan dibuat Bu Eva sudah cukup menggali pertanyaan dari Ibu Laras. Selain itu juga Ibu sudah membuat pertanyaan sesuai dengan alur cerita ya Bu, dan selanjutnya apa yang Ibu laksanakan dari coaching itu sudah sesuai dengan rubrik dan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Ada kemitraannya ya Bu, terus proses kreatif sama memaksimalkan potensi. Mungkin itu saja luar biasa berbagai kali ini. Terima kasih. Selanjutnya saya Iya, terima kasih Ibu PP. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan seperti ini baik observasi